Wanita pelampiasan. Bab ke-33. Kenapa Tuhan kau selalu membuatku tersiksa? Aku mencintainya, namun aku tidak ingin mempunyai suami penjahat. Kenapa kau harus memberi aku rasa yang aku sendiri tidak bisa merasakan manisnya kehidupanku selama ini? Tangis Marlena pecah. Hansel mendengar semua racauan istrinya. Maafkan aku sayang. Maafkan aku jika aku tidak bisa menjadi suami seperti yang kau inginkan. Ans, maukah kau meninggalkan duniamu demi keluarga kita? Tanya Marlena. Hansel menatap wajah istrinya penuh harap. Aku mau meninggalkan duniaku demi keluarga kita. Hansel memeluk istrinya, begitu juga dengan Marlena. Kita akan mulai dari awal, kita akan bangun keluarga kita yang penuh cinta dan kasih sayang. Kita akan hidup bahagia untuk selamanya. Ucap Hansel. Marlena mengangguk. Jimmy datang beserta anak buah Hansel yang lain. Tuan, sudah siap? Tanyanya. Hansel mengangguk. Happy anniversary Tuan dan Nyonya. Ucapan yang keluar dari mulut para anak buah Hansel. Seharusnya hari bahagia itu jatuh 5 hari yang lalu, namun karena keadaan Hansel mengurung diri, akhirnya baru bisa dirayakan. Kau ingat semua, Hans? Aku ingat, karena ini adalah hari ulang tahunku. Terima kasih sayang, kau telah memberi hadiah yang begitu besar padaku. Marlena mengangguk. Hansel menyuruh anak buahnya untuk meninggalkannya dengan lambaian tangannya. Hari ini, Hansel akan menghabiskan waktunya bersama sang istri di ruang bawah tanah. Akhirnya mereka bisa hidup bahagia dengan keluarga besarnya. 3 anak itu sungguh sangat sempurna. Hansel berserta Marlena dan juga baby Hans kembali ke mansion. Mansion yang sudah ditempati selama 10 tahun bersama Celine dan Silo. Mereka hanya ingin mengumpulkan keluarganya, termasuk Mommy Ray beserta Verolin dan juga Celine dan Silo. Hansel memutuskan kembali ke mansion yang dulu dia tempati bersama Marlena dengan kenangan buruk mereka. Hansel memberikan Celine cafe dan juga hotel, dan rumah yang terakhir ini ditempati oleh mereka. Sedangkan Silo diberi mansion bersama perkebunan stroberinya dan juga perusahaan otomotif. Sedangkan PT Wilson diberikan kepada Ray. PT Wilson adalah perusahaan orang tuanya diwariskan kepada Hansel, namun Hansel ingin memberikannya kepada Ray. Untuk Hansel sendiri, lebih suka mengurus perkebunan teh dan juga peternakan sapi. Hansel juga mengelola pabrik teh kemas dan milk coklat, hasil dari kerja keras Hansel. Sedangkan 6 perusahaan hasil lelang akan Hansel serahkan pada anak buahnya untuk dikelola mereka dan untuk dibagi hasilnya pada anak buah yang lain. Malam sudah tiba. Hansel beserta istrinya sudah kembali ke kota di mana mereka akan menetap. Sayang, tiada yang lebih membuatku bahagia selain bisa berkumpul lagi denganmu. Aku juga bahagia kita akan hidup dan menua bersama. Bolehkah aku memberikan kepuasan untukmu malam ini dan malam-malam seterusnya? Mar mengangguk. Hansel menggendong Marlena ke ruang paling atas. Hansel membuka lift menuju lantai 4. Hansel membuka kamarnya. Kau membawaku ke sini. Apa kau ingin kita mengulang percintaan seperti 21 tahun yang lalu? Aku hanya ingin mengubah perlakuan kasarku dengan perlakuan lembutku di sini, sayang. Aku tidak percaya. Akan aku buktikan, sayang. Hansel mulai mencium bibir Mar, dan Marlena pun membalasnya. Kini Marlena berada di atas Hansel, dan mereka pun saling mereguk kenikmatan bersama-sama. Pagi telah tiba. Baby Hans sedang bermain dengan Papa Hans. Hans, Hansel dan putranya pun menoleh. Kau ini sebenarnya siapa yang akan kau panggil sih? Tanya Hansel cemas pada istrinya. Kalian berdua. Ada apa? Kalian sudah dari tadi main. Aku udah lapar. Ayo makan. Ayo Baby Hans, kita isi tenaga dulu. Ajak Hansel pada putranya. Baby Hans sudah berusia 4 tahun. Usia yang sedang lucu-lucunya. Bicaranya belum jelas membuat Hansel kadang kesal karena dirinya tidak memahami, sedangkan Baby Hans mulai marah-marah jika keinginan dirinya belum terpenuhi karena keleletan Hansel dalam memahami kalimat sang putra. Hari ini adalah hari pernikahan Celine dan Raphael. Hansel dan juga istrinya tengah mempersiapkan hari bahagia buat putrinya. Rafa anak yang baik, sedangkan Celine anak yang penyayang. Tuhan, terima kasih kau telah memberikan kebahagiaan pada keluargaku. Semoga kebahagiaan ini awal dari semua kebahagiaan hari yang akan datang. Doa Mar saat melihat putrinya tengah berbahagia di pelaminan. Selamat ya sayang, Bunda doakan semoga kalian hidup penuh dengan kedamaian. Makasih Bunda, Celine akan selalu minta nasihat Bunda. Papa, makasih Pak. Celine bersyukur diberi Papa yang begitu mencintai keluarganya. Semoga Rafa juga bisa seperti Papa. Anak Papa sekarang sudah punya suami. Kalau ada Papa ceritakan pada suami, jangan main kabur-kaburan ya. Ujar Hansel yang mendapat sodokan dari siku istrinya. Kau menyindirku? Tidak, itu nasihat dari orang tua untuk putrinya. Wah, selamat ya adikku.
Kau sudah jadi seorang istri, jadi kalau kau mau kemana-mana harus izin suami, ucap Selo. Begitu juga dengan kerabat yang lain turut memberi doa pada Selin dan juga Rafa. Akhirnya, Marlena bisa berbahagia dan keluarganya. 3 tahun sudah usia pernikahan Selin. Selin dikaruniai seorang putri yang sangat lucu. Ansel putranya sudah mulai sekolah, dia lebih memilih untuk tinggal di asrama. Ans, kini baby Ans sudah mulai besar, kita akan kesepian jika ditinggal baby Ans sekolah, ucap Marlena mengelus dada bidang suaminya. Mereka tengah berbaring dalam kamar. Terus mainnya gimana? Bagaimana jika Selin diajak tinggal di sini bersama Ralin kecilnya? Itu tidak mungkin, Rafa pasti tidak mengizinkannya. Bagaimana jika kita bangun panti aja? Panti nanti bakal rame nih rumah kita. Oke, aku setuju, ucap Marlena. Ans, kenapa ya Selo belum punya istri? Sepertinya Selo lebih selektif untuk urusan wanita. Ans, Marlena menggerayangi dada bidang suaminya. Kau menggodaku. Iya, karena aku yakin kau akan encok lagi. Sudah tidak sayang, sudah sembuh, kan aku sudah diberi vitamin sama dokter. Oh ya, buktikan sekarang, tantang Marlena. Ansel dengan semangat menggebu akan membuktikan kalimatnya kepada sang istri. Ansel yakin kali ini dirinya bisa mengalahkan istrinya. Setelah beberapa kali dirinya telah kalah dari istrinya karena penyakit encok yang tiba-tiba menyerang. Ans, panggil Marlena pada suaminya yang tengah mencoba memerah susu sapi di peternakan. Ansel menoleh melihat istrinya, yang semakin hari semakin membuat Ansel jatuh cinta padanya. Ansel berdiri menghampiri sang istri. Usia Ansel saat ini sudah 50 tahun, sedangkan Marlena masih 41 tahun. Ada apa sayang? Apa kau ingin aku selalu menemanimu di ranjang? Tanya Ansel dengan senyum menggoda. Bukan, aku ingin mengunjungi Selin, aku kangen dengan anak-anak mereka. Jawabnya. Baiklah sebentar, aku bersihin tangan dulu ya. Setelah Ansel membersihkan tangan, lalu menelpon Rocky untuk menyiapkan jet pribadinya. Ansel masuk ke kamar mendapati sang istri tengah memakai gaun. Ansel mendekat mengecup punggung istrinya. Aku selalu menyukai tubuhmu. Aku sudah siap, ayo kita segera berangkat. Ansel segera bersiap-siap. Ansel tidak ingin istrinya menunggu terlalu lama. Kini mereka tengah berjalan menuju halaman rumah. Terlihat Rocky tengah menunggunya. Melihat majikannya sudah siap, Rocky segera membuka pintu mobilnya menuju bandara pribadi yang berjarak 1000 meter dari rumahnya. Mereka tengah berada di dalam jet barunya. Apa kau menyukainya? Tanya Ansel. Marlena mengangguk. Terima kasih Ans, kau selalu membuatku bahagia. Ucap Marlena memberi kecupan pipi Ansel dan Ansel pun mengangguk dan segera menarik istrinya dalam pelukannya. Setelah 6 jam, akhirnya mereka telah sampai. Marlena melihat kedua cucunya tengah bermain di halaman rumahnya. Sayang, panggil Marlena. Oma, Opa, teriak Ralin. Mereka pun masuk rumah Selin. Ada Selo juga di sini. Tanya Ansel yang tidak tahu jika mereka tengah merencanakan sesuatu untuk dirinya. Papa, Ansel memeluk putranya dan mengecupnya. Apa kabarmu, Boy? Seharusnya aku yang tanya pada Papa bagaimana kabar Papa yang sudah tidak muda lagi. Seperti yang kamu lihat, Papa tetap masih gagah seperti dulu. Usia Papa memang sudah tidak muda lagi, tapi untuk membahagiakan bunda kalian, Papa jauh lebih muda dibanding kalian. Ujar Ansel panjang lebar, mereka pun tertawa bersama. Pa, hari ini Kak Selo mau tunangan dengan wanita pilihannya, ucap Selin. Ansel mengernyitkan kening. Tunggu, kenapa mendadak seperti ini? Tidak mendadak, Pa, sudah direncanakan semenjak 1 bulan lalu. Sayang, kau tidak cerita padaku? Tanya Ansel pada istrinya. Habisnya kau terlalu sibuk dengan simpananmu yang di belakang. Papa, tunggu dulu, Bunda bohongi kalian. Bunda tidak bohong. Tadi saja Papa habis meremas susunya di belakang, kesal Marlena. Hei, itu maksud Bunda memang benar, tapi susu sapi yang Papa peras. Terang Ansel. Marlena hanya tersenyum bahagia berhasil membuat suaminya merasa bersalah. Ansel mendekat istrinya, mengangkatnya ke kamar yang biasa mereka tempati saat menginap di sini. Aku akan memberi hukuman padamu, karena telah membuatku malu di depan anak-anakmu, ucap Ansel. Ans, jangan di sini, ucap Marlena, namun Ansel tidak peduli dengan usulan istrinya. Ansel malah semakin brutal mencium bibir istrinya. Ansel melepaskan pakaian istrinya, dan berisik sekali sih Papa, ujar Ansel kesil yang ternyata tengah tidur di kamar mereka berdua. Kau di sini juga? Iya, tadi Kak Selo yang menjemput. Baby Ans, Bunda rindu, ucap Marlena langsung berlari ke putranya. Ansel kecil pun memeluk sang bunda. Ya udah, lanjut lagi deh, aku mau keluar.
Sayang Bunda Ik. Ucapan Marlena terpotong karena tangan suaminya membekapnya. Jangan harap bisa lolos dariku, ucap Ansel seraya menggendong putranya. Ans, aku rindu pada putramu, ujarnya. Nanti, setelah urusan kita selesai, kau bisa melepas rindu dengannya. Sekarang aku sudah tidak bisa lagi menahannya, ucap Ansel. Ansel mengambil jari tangan istrinya dan menuntunnya ke bawah. Apa kau tega membiarkan dia tersiksa tanpa napas? Baiklah, tapi aku yang akan mengendalikan permainan, ucap Ansel tersenyum. Tapi jika kau lambat, aku yang akan ambil alih, ujarnya. Mentari begitu indah di pagi ini. Anak Bunda gagah sekali, ucap Marlena pada putra sulungnya. Hari ini adalah hari pernikahan Selo bersama gadis pilihannya, seorang gadis yang lebih muda dari Selo. Saat ini Selo berusia 27 tahun, sedangkan si gadis yang bernama Gabriela masih 19 tahun. Gadis yang dibesarkan di panti asuhan dan profesi sebagai guru bantu di sekolah Baby Ans. Selo tersenyum mencium punggung tangan ibunya. Hei, kau gugup? Tanya Marlena saat mendapati tangan anaknya begitu berkeringat dan sangat dingin. Sedikit gugup, Bun. Kau akan baik-baik saja, semuanya akan berjalan lancar, ucapnya untuk menyemangati sang putra. Mereka pun segera keluar dari kamar Selo dan turun melewati tangga. Hai boy, selamat atas hari bahagiamu, ucapan selamat yang diucapkan oleh Ray. Terima kasih ayah Ray, kau ikut memberi restu. Mereka pun berpelukan. Kini mereka tengah berada di tempat acara pernikahan Selo. Papa Ans datang dengan menggandeng calon menantunya. Wow, kau cantik sekali, Gaby, sapa Marlena dan langsung menggandeng lengan Gaby. Terima kasih, Bunda, balasnya. Ansel dan Marlena membawa Gaby ke mimbar dan langsung disambut oleh Selo. Mereka pun mengucapkan janji setia. Malam ini begitu ramai di kediaman Ansel dan Marlena. Karena pernikahan anaknya dilakukan di rumah mereka untuk tinggal selanjutnya, Marlena tidak memaksa untuk tetap tinggal di sini atau pulang ke rumahnya. Sayang, tugas kita sudah selesai, tinggal Ansel yang belum kita tuntaskan, terang Papa Ans. Jawab Marlena. Apa rencanamu setelah ini, sayang? Aku ingin menghabiskan sisa umurku bersamamu. Terima kasih, sayang. Aku mau ke dapur dulu ya. Mau apa? Ansel segera mencekal tangan istrinya. Jangan pergi. Ih, seperti anak kecil saja, ujar Mar. Ansel tidak peduli. Dia semakin erat memeluk sang istri. Ans, aku mau ambil air. Oh, ya sudah. Mar turun keluar dan melewati tangga. Hei sayang, kau belum tidur? Tanya Marlena saat melihat Gaby sang menantu masih duduk di ruang makan. Belum mengantuk, Bun. Kenapa sayang? Kau terlihat tidak baik-baik saja, ceritakan pada Bunda. Bun, apa kalau kita melakukan malam pertama kan sakit? Tanyanya. Mar memandang menantunya. Apa kau sakit, sayang? Gaby menggeleng. Gaby belum pernah melakukannya, Bun. Bunda tidak akan menakutimu, tapi yang namanya kulit yang masih utuh dan rapat, jika kena sobekan pasti akan perih. Tapi itu tidak akan lama, nanti akan hilang dengan sendirinya, terang Marlena. Gaby terdiam, dia membayangkan jika nanti akan sakit. Makanya dari itu tadi saat Selo mengajaknya, Gaby masih takut. Dan Selo keluar meninggalkan Gaby. Sekarang kemana suamimu? Gaby menggeleng. Kamu masuklah ke kamar biar Bunda yang cari ya. Gaby pun menurut yang dibilang oleh mertuanya. Marlena mencari putra sulungnya yang meninggalkan istrinya sendiri. Marlena melihat Selo tengah duduk di meja bar yang ada di sini. Kak, kau kenapa? Tanyanya. Selo diam tak menjawab pertanyaan sang bunda. Lalu Marlena mendekat dan mengelus sang putra. Tidak baik meninggalkan istri di kamar sendiri. Selo menoleh dan menatap wajah sang bunda. Dia tidak mau, Bun. Kenapa tidak mau? Selo hanya mengedikan bahu. Dita tanya pelan-pelan, Kak. Sudah siap belum melakukan HS? Kalau Belia takut sakit, maka kakak yang harus memberi ketenangan buat dia. Jangan malah ditinggal begitu, terang Mar sehalus mungkin. Apa dulu waktu Bunda sama Papa juga sakit? Bukan hanya sakit, tapi lebih sakit karena dulu papamu sangat kasar dan hiper. Bahkan Bunda dulu sampai takut berada dekat papamu, batin Marlena. Mengingat itu Marlena tersenyum getir. Sungguh perlakuan Ansel dulu tidak bisa dikatakan orang yang waras. Semua wanita kan seperti itu, sakit saat melakukan pertama kali. Sudah, dekati dia.
Berlembutlah dalam menggaulinya, ucap Marlena lalu meninggalkan putranya sendiri. Kau lama sekali ambil airnya, tanya Ansel. Mar tersenyum. Kenapa tersenyum? Tidak apa-apa. Ansel mendorong istrinya sampai ke dinding dan mengunci tubuhnya di sana. Katakan sayang, apa yang terjadi? Aku jadi merindukan perilaku kasarmu. Ansel mengenyitkan keningnya. Apa kau yakin ingin melakukan lagi? Tanya Ansel. Mar hanya memejamkan matanya dan Ansel mencium bibir istrinya. Ans, sekali saja ini untuk yang terakhir ya, pinta Mar. Ansel berpikir sebentar dan menggendong istrinya ke ranjang. Aku tidak akan lagi, ucapnya. Lalu Ansel kembali mencium bibir sang istri dengan penuh kenikmatan. Tamat.